Saat ini, Indonesia, negara besar yang berkarakter agraris, yang berpenduduk 250 juta jiwa ini, memiliki jumlah pengusaha belum sampai 2%. Padahal idealnya, harus memiliki minimal 10% dari total jumlah penduduknya. Artinya, kita masih kekurangan pengusaha sebanyak 20 juta lagi. Jika kita menginginkan bangsa ini cepat maju, maka harus secepatnya mencetak petani muda dan pengusaha sebanyak mungkin. Dan berkebun buah naga lah salah satu alternatif peluang bisnisnya. Pangsa pasar buah naga sungguhlah masih sangat menjanjikan. Permintaannya terus meningkat tajam. Walaupun negara kita pengembangan kebun buah naga semakin luas dari waktu ke waktu. Program Kementerian Pertanian untuk swasembada buah naga pada tahun 2014 sesungguhnya sudah diprogramkan dan sudah dilakukan, namun masih impor juga. Setahun 12.600 ton buah naga. Ini bukan karena apa-apa. Ini sesungguhnya patut kita syukuri, karena sesungguhnya inilah parameter bahwa masyarakat sudah sadar, sudah cerdas, bisa membedakan mana buah yang berkhasiat tinggi, mana yang memberi manfaat banyak buat masyarakat. Sehingga buah naga permintaannya terus semakin meningkat. Karena apa? Masyarakat mengerti, sadar buah naga adalah pilihan utama dan pertama. Untuk itu, sekali lagi saya menegaskan, pangsa pasar buah naga masihlah sangat menjanjikan. Buah naga, buah dari jenis kaktus yang berasal dari daerah Meksiko, Amerika Utara, juga berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Tapi justru lebih dikenal di Asia, terutama di Cina, yang pada zaman dulu hanya dikonsumsi oleh para raja karena kaya khasiatnya untuk kesehatan. Di daerah asalnya, buah ini dinamai pitahaya atau pitaya roja. Sekarang ini buah naga sudah banyak dibudidayakan di wilayah Asia. Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Di tahun 1870, oleh seorang Prancis, buah naga dibawa ke daerah Vietnam sebagai tanaman hias. Di Vietnam dikenal dengan Tang Loy. Di Thailand diberi nama Kieu Mang Hon. Di Cina, Phu Long Hua. Di Taiwan, Xian Min Kuo. Di Australia, Rhino Fruit. Dan di Inggris disebut Dragon Fruit. Oleh rakyat Tionghoa, oleh suku Aztec, menjadikan buah naga liar dari hutan sebagai menu hidangan yang umum. Oleh rakyat Tionghoa kuno dan Vietnam, buah naga dikenal sebagai buah pembawa berkah. Mereka memiliki tradisi meletakkan buah naga di antara patung naga di meja altar. Dari kebiasaan inilah, maka buah naga di kalangan orang Vietnam dikenal sebagai Tang Loy. Sekarang ini, buah naga sudah banyak dibudidayakan di wilayah Asia, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Buah naga masuk ke Indonesia sekitar tahun 2000 dari Thailand, lalu dibudidayakan dan menjadi populer sebagai komoditas unggulan karena permintaannya sangat meningkat. Tidak hanya di pasar lokal, tapi sangat prospektif untuk menembus pasar luar negeri. Beberapa tahun lalu, buah naga terbatas ditemukan hanya di toko swalayan atau supermarket besar, dan hanya untuk dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas. Tapi kini, buah naga sudah banyak tersedia di pedagang-pedagang kecil dan di pasar-pasar tradisional. Ini artinya, buah naga dengan berbagai ragam dan jenisnya sudah banyak dikonsumsi oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah. Saat ini, masyarakat Indonesia masih mengkonsumsi buah rata-rata 35,5 kg per kapita per tahun.
Sedangkan standar ideal menurut FAO, Badan Pangan di bawah naungan PBB, adalah 75 kg per kapita per tahun. Satu hal lagi, real perspektif pangsa pasar buah naga di masa mendatang. Orang Jepang per orang mengkonsumsi beras hanya 30 kg per tahun. Itu pun negaranya maju. Orang Indonesia ini 144 kg beras per orang per tahun. Beras sangat baik, tapi jika cukup, beras juga akan tidak baik jika berlebihan, karena bisa menjadi sumber penyakit kegemukan maupun diabetes mellitus. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak segenap masyarakat Indonesia, ayo mengawali mengkonsumsi beras untuk dikurangi lagi. Kita konversikan, kita rubah sumber-sumber makanan yang lain, sumber protein maupun dari buah-buahan dan lain sebagainya. Di antara adalah buah naga. Jika nanti pada suatu saat buah naga sudah menjadi buah masyarakat total, tidak hanya kaum menengah atas saja, niscaya kebutuhan buah naga akan meningkat tajam, dan buah naga tidak perlu mahal lagi, dan masyarakat mendapatkan khasiat dari buah naga, sehat dan cerdas. Inilah pangsa pasar. Jika bertambah per kapita 20 kg buah naga per tahun saja, kali jumlah penduduk yang 10 tahun lagi 300 juta, berapa ratus ribu hektar lagi kita harus membangun kebun buah naga yang terkenal banyak khasiatnya ini. Inilah real perspektif pangsa pasar buah naga ke depan. Total investasi buah naga per hektar kalau di Jawa, mulai dari beli tanah sampai menanam sampai kondisi seperti sekarang ini, menghabiskan anggaran kurang lebih 1 miliar. Tetapi jika di luar Jawa, seperti contohnya di Kalimantan, Pangkalan Bun ini, cukup dengan 150 juta sudah jadi seperti ini. Jika kebun buah naga sudah seperti ini, umur 2,5 tahun, maka per hektar menghasilkan 25 ton per tahun. Jika harga 7.000 per kilogram di kebun petani, maka menghasilkan 175 juta rupiah. Tetapi jika harganya 10.000, akan menghasilkan 250 juta per hektar per tahun. Jalur pemasaran buah naga sangat sederhana. Dari petani produsen, buah naga dijual ke toko buah segar, atau ke pasar swalayan, atau langsung dipasarkan ke konsumen. Morfologi tanaman buah naga terdiri dari akar, batang, duri, bunga, dan buah. Akar buah naga hanyalah akar serabut yang berkembang dalam tanah, pada batang atas sebagai akar gantung. Akar tumbuh di sepanjang batang pada bagian punggung sirip di sudut batang. Pada bagian duri akan tumbuh bunga yang bentuknya mirip bunga wijaya kusuma. Bunga yang tidak rontok berkembang menjadi buah. Buah naga bentuknya bulat, agak lonjong seukuran dengan buah alpukat. Kulit buahnya berwarna merah menyala untuk jenis buah naga putih dan merah, berwarna merah gelap untuk buah naga hitam, dan berwarna kuning untuk buah naga kuning. Di sekujur kulit dipenuhi dengan jumbai-jumbai yang dianalogikan dengan sisik naga. Oleh sebab itu, buah ini disebut buah naga. Batangnya berbentuk segitiga. Durinya sangat pendek dan tidak mencolok, sehingga sering dianggap kaktus tak berduri.
Bunganya mekar pada awal senja jika kuncup bunga sudah berukuran sekitar 30 cm. Mahkota bunga bagian luar yang berwarna krem mekar sekitar pukul 9 malam. Lalu disusul mahkota bagian dalam yang putih bersih, meliputi sejumlah benang sari yang berwarna kuning. Bunga seperti corong itu akhirnya terbuka penuh pada tengah malam. Karena itu, buah naga dikenal sebagai Night Blooming Cereus. Saat mekar penuh, buah naga menyebar bau yang harum. Aroma ini untuk memikat kelelawar agar menyerbuki bunga buah naga. Buah naga termasuk tanaman tropis yang mudah beradaptasi pada berbagai lingkungan tumbuh dan perubahan cuaca. Curah hujan yang ideal untuk pertumbuhan sekitar 720 mm per tahun. Tapi, buah naga tidak tahan genangan air. Hujan yang terlalu deras dan berkepanjangan akan menyebabkan kerusakan. Akar akan membusuk cepat dan akhirnya merambat sampai ke pangkal batang. Intensitas sinar matahari yang dibutuhkan sekitar 70-80%. Maka sebaiknya buah naga ditanam di lahan yang terbuka, sehingga sirkulasi udaranya baik. Buah naga akan lebih baik jika ditanam di dataran rendah antara 0-350 meter di atas permukaan laut, dengan suhu udara antara 26-36 derajat Celcius. Agar tanaman tumbuh baik dan dapat memberi hasil maksimal, maka media tumbuhnya harus subur, gembur, dan mengandung bahan organik tinggi dengan kandungan kalsium yang harus tinggi. Tidak boleh mengandung garam, bersifat porous, dan menyediakan hara. Mengkonsumsi buah naga harus dibelah hingga daging buahnya terlihat ketika akan dikonsumsi. Tekstur buahnya sering disamakan dengan buah kiwi karena bijinya yang hitam dan renyah. Daging buahnya terasa agak manis ketika dimakan dan memiliki kandungan kalori yang rendah. Selain dimakan langsung, buah naga juga dapat diolah menjadi berbagai bentuk makanan dan minuman, seperti sup, salad, keripik, agar-agar, jus buah, dan sebagainya. Prosedur menanam atau teknis budidaya buah naga menurut teknologi WS atau Wayne Spanner. Pertama, kita mesti siasati bahwa buah naga kelompok tanaman kaktus. Tanaman kaktus akarnya akar serabut, jadi di titik tanam hanya maksimum 75 cm. Itu harus kita pelajari. Rata hara kita pertimbangkan, makanya perlu sedikit pasir. Jika tanahnya sudah berpasir, tidak perlu lagi pakai pasir. Bertitik tanam, berikan bio ekstrim granul 5 kg per pohon. Itu nanti akan cepat tumbuh. Ketika sudah melampaui tiangnya, tonggaknya 30 cm, potong. Supaya apa? Keluarlah tunas dan sulur yang sebanyak mungkin. Dampaknya bunganya akan lebat. Tentu buahnya akan lebat. Setelah buahnya lebat, panenan kita berhektar bisa minimal 25 ton per tahun. Kedua, jika ingin tumbuhnya pesat, semprot rutin 3 tutup Hormak campur 15 tutup bio ekstrim cair, masukkan ke tangki semprot 14 liter, semprotkan di sulur buah naga secara rutin per 2 minggu sekali, paling lambat sebulan sekali. Jika kena penyakit, tuangkan 20 tutup Bomak pestisida hayati, semprot mandi pada daerah-daerah yang terserang penyakit. Contohnya sanitasinya kurang bagus. Terakhir, jika buahnya mulai sebesar genggam kita ini, semprot khusus dengan Hormak dan bio ekstrim supaya jumbo, supaya semua grade A. 3 tutup Hormak ditambah 15 tutup bio ekstrim cair, semprot pada buahnya. Wah, besar-besar. Disinilah momentum kita mainkan. Pengadaan bibit buah naga melalui 2 cara. 1. Perbanyakan generatif, bibit didapat melalui biji. 2. Perbanyakan vegetatif, perbanyakan menggunakan stek. Hal penting perlu saya sampaikan kepada para pemirsa. Ketika kita melihat tanaman buah naga,
kita juga perlu perhatikan rekomendasi dari pemerintah. Apapun tanamannya, bukan hanya tanaman buah naga. Pertama, waktu pemupukan. Pemupukan yang benar adalah pemupukan yang berimbang. Pupuk anorganik, pupuk organik, pupuk hayati atau multimikroba, pestisida hayati atau biokontrol, diantaranya Bacillus, Pseudomonas, dan Trichoderma. Itulah biokontrol terhadap mikroba patogen yang ada di lapangan. Selanjutnya, berikan multihormon agar karena auksin akarnya bisa banyak, karena sitokinin terjadi proses sitokinesis poliploidi sehingga vegetatifnya cepat besar, dan gibrelin pun demikian. Akhirnya buah semprot dengan hormonal supaya menjadi grade A namun organik. Jumbo semuanya dan petani menikmati menjadi pelaku agribisnis buah naga. Itu yang perlu jadi perhatian. Berikut ini multimanfaat buah naga. Sumber antioksidan, mencegah radikal bebas, mengurangi tekanan darah tinggi dan kadar kolesterol. Vitamin C, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin B2, pembentukan sel darah merah. Vitamin B1, meningkatkan metabolisme energi. Kalsium dan fosfor, memperkuat tulang. Saya sungguh bersyukur menjadi praktisi pertanian. Karenanya lah kami kehidupannya jauh lebih baik ketimbang dulu. Untuk itu saya menghimbau segenap anak muda, khususnya sarjana pertanian. Mari kita rame-rame menjadi petani dan pengusaha di bidang pertanian. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian menargetkan pada tahun 2014 sudah bisa membudidayakan buah naga dalam skala besar. Sehingga buah naga bisa dipanen tidak harus dalam musimnya, bisa kapan saja. Nikmat sekali jadi petani buah naga itu. Saya di sekitar rumah juga menanam buah naga. Setidaknya untuk kepentingan rumah tangga saya tidak harus membeli. Tetangga ikut menikmati buah naga. Enak sekali menanam buah naga di sekitar rumah. Dan penting untuk kita ketahui, kita menekan biaya untuk beli buah-buahan. Ayo kita gerakan menanam buah-buahan di sekitar rumah kita. Kalau buah naga jelas, clear, enak. Mari kita menjadi petani yang cerdas. Nama saya Mulyono Mahmur. Saya seorang aktivis dan pejuang di dalam penyuluhan pertanian di Indonesia. Inti dari penyuluhan pertanian adalah merupakan pendidikan formal bagi petani dan keluarganya dengan bertujuan mencerdaskan kehidupan para petani nelayan sehingga mereka mampu menolong dirinya sendiri dan dapat mewujudkan petani yang tangguh menjadi entrepreneur yang sejati. Itulah inti dari hakikat daripada membangun masyarakat petani Indonesia sebagai pelaku utama dan pelaku usaha di bidang penyuluhan pertanian. Bagaimana anak muda bisa mencintai daripada pertanian. Oleh karena itu, beberapa programnya menyiapkan lahan-lahan anak muda petani untuk berkiprah di lahan-lahan baru yang disiapkan oleh institusinya daripada Pak Wayan ini. Nah, yang kedua adalah juga menyiapkan sarana-sarana produksi yang mudah dibuat, terjangkau, murah harganya, yang dapat diimplementasikan di dalam pertanaman sehingga pertanaman dapat tumbuh produktivitas tinggi. Kemudian juga Pak Wayan sangat konsen bagaimana sarjana-sarjana pertanian sungguh-sungguh mengusahakan pertanian pada skala yang lebih besar, 1.000 hektar, 2.000 hektar, 500 hektar, dan berbagai macam jenis pertanaman.
Tentu ini himbauan yang bagus sekali karena disadari bahwa sepertinya alumni pertanian itu tidak bergerak dan berkecimpung di pertanian. Semuanya ada di mana-mana kecuali di bidang pertanian. Itu yang diinginkan oleh Pak Wayan. Akhirnya Pak Wayan mengharapkan bahwa programnya ini bisa lebih dibesarkan, bisa menjadikan daripada kebijaksanaan daripada pemerintah bagaimana membangun lahan-lahan baru, bagaimana anak muda itu dapat bekerja mencintai pertanian, dan bagaimana alumni pertanian terjun di bidang pertanian. Dan itulah Wayan Supatno. Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama segenap petani hortikultura, khususnya petani buah naga, memohon dengan segala hormat kepada pemerintah, kiranya di sentra-sentra produsen buah naga dibangun cold storage atau lemari pendingin penyimpanan pasca panen. Ini sangatlah penting buat kami untuk mencegah proses pembusukan ketika panen raya. Kedua, kiranya pemerintah senantiasa memperhatikan saudara-saudara kami sesama petani yang, mohon maaf, hari ini nasibnya kurang beruntung karena memiliki lahan hanya di bawah setengah hektar dan jumlahnya ada 14 juta kepala keluarga. Mereka membutuhkan perhatian. Mereka juga ingin berbuat untuk bangsa dan negaranya, tapi dibatasi oleh kepemilikan lahan pertaniannya. Untuk itu, saya Wayan Supatno selaku pengusaha pertanian menawarkan diri untuk bermitra untuk mencetak perkebunan buah-buahan, khususnya buah naga. Jika perkebunan buah naga atau perkebunan jeruk atau buah apa saja, DP-nya dibantu oleh pemerintah, sisanya dibayar oleh perbankan melalui kredit dan diangsur dari hasil panennya kelak. Jika ini terwujud, ada 14 juta kepala keluarga petani yang memiliki lahan sempit akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Kedua, kita tidak perlu impor buah lagi. Ketiga, generasi hari ini dan ke depan, masyarakat kita akan sehat dan cerdas karena cukup asupan gizi dan vitamin karena buah-buah produksi kita. Keempat, lahan tidur yang jumlahnya masih jutaan hektar terberdayakan secara optimal oleh anak bangsa. Dan terakhir, negara yang besar berkarakter agraris ini hendaknya jaya karena para petaninya bukanlah sebuah mimpi belaka, tapi justru menjadi sebuah keniscayaan. Peluang usaha budidaya buah naga terbuka sangat lebar. Jika ketersediaan lahan sekaligus pelaku-pelaku usahanya pun ada, dalam hal ini para petani, maka sangatlah mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi buah naga akan menjadi primadona usaha pertanian di negeri agraris ini, negeri Gemah Ripah Lojinawi ini, negeri kita, Indonesia Raya.